Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Siti Fuzianti, CGP Angkatan 7, TK Muslimat NU Patrol, Indramayu, Jawa Barat, dengan fasilitator Bunda Wiwi Widiarti dan pengajar praktik Kang Dadang Wahyudin. Pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terdapat 3 pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Marilah kita simak bersama. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu murid seperti kertas putih kosong, yakni kita dapat mencoret atau mengisi apapun di atas kertas putih kosong tersebut dengan apa saja yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian, kita hanya mengutamakan kemampuan kognitif. Anak diasah dan diberi materi hanya kemampuan kognitifnya saja, seperti misalnya calistung, sehingga target yang dicapai adalah hanya hasil dan nilai, tanpa memperdulikan proses. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Di sini sumber belajar hanya diperoleh dari guru saja dan seolah-olah hanya guru saja yang lebih tahu dan yang lebih mengetahui segalanya. Kemudian, saya percaya memberikan pembelajaran yang sama atau klasikal kepada semua murid tanpa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga saya meyakini bahwa kemampuan semua murid itu sama apabila diberikan pembelajaran yang sama, dan hal ini adalah benar-benar sangat salah. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini diantaranya yaitu 1. Mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Asas trikon yang mana dilakukan secara kontinu, terus-menerus, berkesinambungan, konvergen, dan konsentris. Kemudian, pembelajaran dilakukan berdasarkan kebutuhan anak atau berpusat pada anak, karena setiap anak memiliki potensi dan kecerdasan masing-masing yang berbeda. Kemudian, kodrat anak adalah bermain, maka pembelajaran harus menyenangkan dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Lalu, pendidik itu sebagai pamong, memposisikan diri sebagai orang tua kandung murid. Pendidik merupakan tuntunan dalam pembelajaran dengan penuh kasih sayang dan tulus tanpa mengharap imbalan kepada anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya 1. Membuat rancangan pembelajaran yang berpusat pada anak dan memahami karakteristik anak. Kemudian yang kedua, sumber belajar dapat diperoleh dari lingkungan anak berada, tidak hanya dari guru sebagai teacher center, tapi pembelajaran bisa berpusat pada anak dengan mengambil sumber belajar yang berada di lingkungan terdekat anak. Kemudian, yang ketiga, melakukan pembelajaran yang bervariasi dan inovatif.
di mana pembelajaran ini bisa kita lakukan melalui bermain pembelajaran akan terasa menyenangkan, seperti halnya bermain sambil belajar ataupun belajar seraya bermain. Kemudian, dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan modul 1.1 diantaranya, mendidik adalah menuntun, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian, sejatinya anak lahir telah memiliki bakat dan potensi kecerdasan masing-masing, bukan kertas kosong yang dapat kita bentuk atau diisi sesuai kehendak kita orang dewasa. Pendidikan menghamba pada anak. Maksud menghamba pada anak yaitu berpusat pada anak sesuai dengan kebutuhan anak dan potensi anak tanpa menuntut kepada anak untuk menjadi apa yang sesuai dengan kehendak kita orang dewasa. Lalu, mendidik sesuai kodrat keadaan anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian, kodrat anak bermain. Belajar dengan melalui bermain akan sangat menyenangkan bagi anak. Lalu, pendidik sebagai pamong, yaitu memberikan pembelajaran dengan penuh kasih sayang tanpa menuntut ataupun tanpa meminta apapun dari anak tersebut. Dengan memberikan kebebasan anak dalam belajar, maka anak pun akan menjadi merdeka dalam belajar. Demikian pemaparan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Burung merak, burung cendrawasih, guru penggerak memang canggih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.